Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Mahendra Kunang, NPM 18111000363. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah pembelajaran matematika MI atau SD yang diampu oleh Bapak Ponidi MPD. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Nah, kita harus tahu dulu pendidikan matematika itu sangat penting diajarkan kepada anak-anak peserta didik SD atau MI. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk tingkat lanjut dan seterusnya juga harus dipelajari. Kenapa? Karena matematika adalah ilmu pasti. Jadi ilmu yang memang akan selalu kita pakai dimanapun kita berada. Nah, apa sih manfaat ilmu pendidikan matematika itu untuk peserta didik? Nah, manfaatnya anak-anak bisa mengenali angka. Nah, anak-anak bisa mengetahui angka, jadi untuk semisal anak-anak itu ingin berbelanja atau ingin jajan, dia tahu ini nominalnya berapa dan dari nominal segini dia bisa belanja apa saja gitu. Nah, lain daripada itu, dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah, semisal ingin dia melipat baju, misal ada baju itu ada apa saja, ada baju untuk ayahnya, ada baju untuk ibunya, dan baju untuk dirinya. Jadi ada 3. Nah, dari situ saja sudah banyak sekali manfaat-manfaat untuk anak untuk peserta didik SD atau MI. Dari situ juga semisal ada temannya yang ingin berbagi makanan, semisal ada si Adi dan si Dina. Nah, si Adi ini ingin berbagi makanan sama si Dina. Nah, jadi bagaimana caranya agar makanan itu bisa terbagi rata? Bagaimana? Ya dipotong 2 sama rata. Nah, itu sudah memasuki konsep matematika, pendidikan matematika. Nah, seperti itulah jawaban saya. Selanjutnya itu pertanyaan kedua. Di sini dijelaskan bahwa model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimana langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Dijawab dengan melibatkan suatu kasus nyata. Baiklah, sebelum saya jawab, kita harus tahu dulu langkah-langkah dalam model pembelajaran PBL. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Baiklah, saya akan beri suatu masalah, misal menabung. Nah, siswa atau peserta didik pasti ada suatu keinginan untuk membeli suatu barang. Nah, barangnya itu mungkin agak sedikit mahal atau tidak mampu baik orang tuanya atau walinya untuk membelikan. Nah, di sini saya berikan bagaimana caranya siswa tersebut bisa membeli barang yang dia inginkan dengan menyisihkan sebagian atau seluruh uang jajannya. Nah, bagaimana semisal saya berikan suatu masalah, semisal ada seorang anak yang ingin membeli sebuah sepeda baru dengan harga 3 juta. Nah, sedangkan si anak itu diberikan uang jajan oleh orang tuanya itu 10.000 per hari. Nah, di sini saya akan memberikan siswa tersebut masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin ada siswa yang hanya menyisihkan separuh dari uang jajannya. Kemudian ada yang menyisihkan seluruh uang jajannya, atau bisa menyisihkan sebagian saja uang jajannya. Nah, di sini proses dari mereka kan berbeda-beda. Ada yang
yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, di situ jadi ada berbagai pendapat kan. Ada yang ingin cepat selesai, ada yang ingin jajan juga. Nah, seperti itu. Lalu di situ kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi semisal ada di kelas itu ada 30 siswa, kita bagi kelompok-kelompok kecil jadi 3 orang saja, 3 siswa. Nah, di situ masalahnya yang seperti tadi. Jadi kita bimbing bagaimana caranya. Oh ya, semisal kalian menyisihkan uang jajan 5.000 per hari, ini dapatnya berapa lama untuk dapat membeli sepeda baru. Misal ada yang menyisihkan seluruh uang jajannya, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk membeli sepeda baru. Pertanyaan ketiga yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI terutama di kelas rendah, bisa dijelaskan secara lisan. Kita ambil pembelajaran tentang waktu. Nah, seperti kita tahu siswa pasti dari rumah dan ke sekolah itu ada rentan waktu yang berbeda-beda. Misal ada si A yang menempuh waktu sekitar setengah jam untuk sampai di sekolah. Kemudian siswa B yang jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam. Ada yang 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Nah, bisa kita kaitkan dengan pembelajaran matematika yaitu tentang waktu. Nah, kita berikan masalah bagaimana berapa lama waktu yang diperlukan siswa untuk datang dari rumah hingga ke sekolah. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ya, misal si A berangkat pukul 7.00. Nah, ke sekolah dia sampai di jam 7.15. Nah, berarti siswa A dari rumahnya ke sekolah itu menempuh waktu sekitar 15 menit. Nah, hal-hal itu kan jadi kita tidak harus kita kasih tahu, tapi kita berikan masalah, kemudian dia bisa menalar sendiri. Oh iya, saya dari rumah ini ke sekolah itu 15 menit. Jadi di jam 7 saya udah harus siap. Nah, kemudian bagaimana yang lain? Semisal ada siswa B yang berangkat pukul 6.45 dan sampai di sekolah pukul 7.15. Nah, bagaimana? Nah, siswa itu bisa menghitung. Semisal dia berangkat 6.45, sampainya di pukul 7.15. Nah, jadi ada sekitar waktu 30 menit untuk menempuh jarak dari rumahnya ke sekolah. Kemudian bisa kita kaitkan lagi dengan jam pelajaran. Semisal dia dari jam 7.15, itu dia sekolah dan pulangnya itu sekitar jam 10.25. Nah, berapa waktu yang dia habiskan untuk belajar di sekolah? Nah, itu nanti dia hitung lagi. Kemudian untuk belajarnya di rumah, untuk belajar ngaji di rumah, atau membantu ibunya untuk bermain. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran PMRI yang berkaitan dengan dunia nyata. Pertanyaan nomor 4 disebutkan bahwa coba Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada siswa. Nah, di sini saya sudah mengedit satu lagu dan berikut teksnya. Di sini saya coba nyanyikan.
Mari belajar bilangan kardinal dan ordinal. Simaklah dan ingatlah kardinal dan ordinal, kardinal dan ordinal. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah bilangan kardinal. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah bilangan ordinal. Bernyanyi. Na 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 di la la, na 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 ni na la, ta ti ti ram. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 5 yaitu buatkan konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian kepada siswa, khususnya di kelas rendah. Dijawab dengan memberikan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Udah pada sarapan? Belum. Oh, ya udah, nanti habis pelajaran Bapak pada makan ya. Oke. Gimana? Teman-temannya udah lengkap belum? Coba lihat di sebelahnya udah pada lengkap apa belum teman-temannya? Lengkap semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita buka pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Yuk, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Siapa memimpin ketua kelasnya? Oh iya, boleh. Yuk. Baca ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi tu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini Bapak akan mengenalkan penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum sih apa itu penjumlahan, apa itu pembagian, dan apa itu perkalian? Belum ya? Ya udah, Bapak kasih tahu. Penjumlahan itu adalah proses bertambahnya satu angka ditambah satu angka. Angka misalnya ada angka, bukan satu angka ya, ada semisal Bapak contohkan seperti ini. Bapak ada pena, ada 4 pena. Nah, di si Adi punya 2 pena. Bapak punya 2 pena lagi. Nah, Bapak kasih ke Adi, Bapak tambahin. Nah, sekarang pena Adi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pena Adi ada 4. Jadi gimana soalnya? 2 pena ditambah 2 pena, hasilnya 4 pena. Nah, kemudian gimana sih kalau pembagian? Semisal Bapak punya 4 pena. 4 pena nih. Terus mau dikasih atau dibagi sama 2 orang. Misal Bapak mau kasih ke Adi sama ke Nia. Nah, kita kasih dulu ke Nia. Ke Nia 1, ke Adi 1,
ke Nia 1 lagi, ke Adi 1 lagi. Jadi masing-masing dapat 2. Gimana soalnya? 4 pena dibagi 2 sama dengan 2 pena. Nah, kemudian gimana sih Pak kalau perkalian? Di sini Bapak misalkan ada pena Bapak lagi ya, pena Bapak lagi. Misal ada 2 pena Bapak. 2 pena dikali 2 berarti 2 sama 2. Hasilnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Semisal ada 3 pena. 3 pena. 1, 2, 3. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus gimana kalau 4 Pak? 4. Oke, kita tambahin 4. Berarti 4 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Kita tambahin. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Nah, seperti itu. Jadi, udah tahu kan gimana bedain penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Udah tahu? Udah. Sip. Sekian untuk pembelajaran Bapak hari ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.